Udah mulai Omikron ya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada yang senantiasa semoga berbahagia, marilah kita awali kajian pada malam hari ini, kajian Rebuan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang pantas kita sampaikan di awal kecuali memuji dan bersyukur kepada Allah atas seluruh limpahan nikmatnya. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, bab tentang adab kepada makhluk. Kemarin sudah kita bahas adab kepada orang tua. Yang kedua ini kita membahas adab al-aulad kepada anak. Bagaimana sikap orang tua kepada anak. Ternyata Islam tidak hanya mengatur anak kepada orang tua, tetapi juga sebaliknya, orang tua kepada anak. Dan di dalam fenomena hubungan anak dan orang tua itu ternyata baik buruknya bukan semata-mata karena anak itu, tetapi bagaimana orang tua bersikap kepada anak. Karena itulah maka ada hak-hak yang perlu ditunaikan oleh orang tua, sehingga wajar kalau anak itu kemudian juga menunaikan kewajibannya kepada orang tuanya. Kita akan mulai dari apa yang ada dalam kitab ini. Al-muslimu, seorang muslim, ya'tarifu, mengakui, bi annalil waladi, bahwasannya anak memiliki hukukon, hak-hak, ala walidihi, terhadap orang tuanya. Terutama kalau walid itu adalah bapaknya. Jadi anak punya hak kepada bapaknya, artinya berarti bapak punya hak kepada anaknya, punya kewajiban kepada anaknya. Jadi kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua atau bapaknya. Yajibu alaihi ada'uhu lahu, yang wajib dilaksanakan seorang bapak untuk anaknya. Jadi orang tua dalam hal ini khususnya bapak punya kewajiban kepada anak, dan itu menjadi hak daripada anak. Wa adaban, dan juga merupakan adab, yalzimuhu al-qiyamu biha, yang wajib ditegakkan, iza'ahu, terhadap anak. Apa hak-hak anak kepada orang tua itu? Yang itu menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Wahia, yaitu tatamassalu fi ikhtiyari walidatihi, terlihat mulai dari cara memilih calon ibunya.
Berarti anak itu punya hak mendapatkan ibu yang baik. Maka mulai dari memilih calon istri itu bukan hanya pilihan seorang calon suami, tetapi itu juga harus mempertimbangkan nanti anak-anaknya. Sehingga memilihkan ibu yang baik bagi anak calon anaknya adalah merupakan hak anak sekaligus kewajiban bapak. Jadi yang belum nikah di sini, ya, siapa belum nikah di sini? Mencari calon istri itu bukan hanya syukur seneng, syukur cantik. Itu banyak sekali di jalanan, mungkin ya. Tetapi mencari seorang calon ibu yang bisa menjadi ibu dari anak-anakmu itu tidak banyak. Maka kalau hafid ya cari hafidoh lah, gitu ya, biar nanti sama. Yang tidak hafid pun cari hafidoh juga boleh. Yang sudah dapat cari juga ada, banyak itu ya. Yang jelas dimulai, hak anak itu dimulai dari mencari calon istri. Meskipun sebenarnya tidak mungkin kita itu bisa mencari calon istri yang baik kalau kita tidak baik. Maka harus dimulai dari diri dulu. Makanya dulu saya dapat strategi mencari istri itu ada tiga apa ya? 3D, Pak. Ya, 3D. 3B bukan D ya. D atau B. Yang pertama adalah berusaha. B berarti ya, berusaha. Yang kedua, kalau berusaha tidak bisa, maka berdoa. Sudah usaha, sudah berdoa nggak bisa, yang terakhir itu berkaca. Berkaca. Jangan-jangan yang dicari itu lebih daripada yang seharusnya dia dapatkan. Jadi akhirnya nggak dapat terus itu. Jadi harus berkata, saya ini siapa, mau cari siapa. Maka kalau kita ingin cari calon istri yang baik, perbaiki dulu kita. Itu berkaca namanya. Perbaiki. Begitu juga dengan calon istri, kalau ingin dapat suami yang baik, perbaiki dulu. Ngocos. Jadi kayak mau keluar itu kan kita lihat dulu, oh pantas nggak saya ini ya. Jadi pantaskan diri kita untuk mendapatkan calon suami istri yang baik. Bagaimana mungkin kita mendapatkan calon istri atau suami yang baik kalau diri kita tidak pantas untuk mendapatkannya? Tapi ada pertanyaan begini, waktu saya pas acara di Tangerang diminta ngisi itu ada yang bertanya begini, Pak Sawiti. Ada Pak seorang wanita yang solihah, dia itu baik, tapi kok kebetulan mendapatkan suami yang tidak baik. Apakah berarti itu dia tidak baik? Padahal dia itu baik. Kenapa dapat suami yang tidak baik? Itu katanya. Dan memang di dalam hidup ini kan tidak selalu pasti baik itu mendapat yang baik. Dalam kenyataan itu ternyata ada suaminya itu rajin di masjid, tapi istrinya rajin arisan. Atau sebaliknya, si istrinya itu rajin di masjid baca Quran terus, suaminya itu jangankan pengajian, isinya cuma di pos kamling. Sama gimana itu? Kok bisa seperti itu? Padahal Quran kan mengatakan, ya, at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang yang baik itu dapat yang baik. Ya, juga dalam surat An-Nur kalau nggak salah ya, juga mengatakan la yankihu zanin gimana ya? Gimana au musyrikah, jadi
tidaklah seorang itu pezina kecuali nikah dengan pezina. Az-zani la yang az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Seorang pezina perempuan tidak mungkin dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau musyrik. Jadi yang jelek pasti dapat yang jelek. Kan begitu. Gimana dalam kenyataan kok terus kemudian tidak sesuai? Apa rahasianya itu? Ternyata bukan hanya pada persoalan Allah menentukan, tetapi memang bagaimana seseorang itu mencari istri atau suami. Karena itulah maka kalau dia punya keinginan baik dan dia merasa baik, maka harus mencari istri yang baik. Kalau wanita itu dia merasa baik dan ingin mendapatkan seorang suami yang baik, maka jangan mau dipinang kecuali oleh laki-laki yang baik. Tapi seringkali kenyataannya itu orang itu melihat kebaikan itu nomor 16, nomor terakhir. Makanya di dalam hadis kan dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Orang menikah itu karena 4 hal. Pertama itu adalah lijamaliha, rupa dulu. Kenapa rupanya? Karena wajah itu yang kelihatan dulu, wajah. Yang kedua baru limaliha, hartanya. Karena harta itu bisa dibawa, bisa tidak. Kalau wajah itu pasti akan dibawa, kecuali kalau topengan ya. Wajah itu termasuk style, termasuk apa ya? Penampilan. Dulu katanya ibu mertua saya, salah satu yang saya diterima itu, karena kalau ke sana itu pasti necis pakai sepatu dan pakai celana. Ternyata itu menjadi penampilan diterimanya. Daripada yang lainnya sana pakai sarung, sarung nggak menarik gitu ya. Penampilan, tapi itu nomor sekian ya. Jadi orang itu memang penampilan dulu umumnya. Yang kedua baru kemudian harta. Sehingga sekarang hati-hati ibu-ibu yang punya anak perempuan. Kalau dia itu datang ke rumah pakai jas, belum tentu itu miliknya loh. Bisa jadi sekarang itu banyak rentalan. Cukup semalam dicari atau milik bengkel bapaknya dibawa pergi. Jadi orang itu kesengsem dengan yang namanya harta. Yang ketiga baru nasab. Yang keempat baru agama atau kesolehan. Lah salahnya orang kadang-kadang itu dia mencari istri atau dia dipinang oleh calon suami. Yang dilihat pertama itu adalah yang nampak tadi, karena agama kebaikan itu nggak tampak, sulit, itu harus istikharah. Tetapi kalau kita itu betul-betul ingin mendapatkan seorang anak yang baik, dan hak anak adalah mencari bibit yang baik. Apa itu? Hak dari anak adalah seorang suami mencarikan ibu, calon ibunya adalah calon ibu yang baik. Seorang istri mencari calon bapak dari anaknya adalah bapak yang baik. Jadi sepertinya begini ya, memang antara bapak dan ibu atau suami istri itu pengaruhnya kepada anak itu kadang-kadang kita melihat Bapak sekalian itu banyak kepada bapak, tapi kadang banyak dari ibu. Tapi kalau saya perhatikan dari penelitian saya beberapa persoalan anak-anak ya, baik ketika saya di Mu'alimin maupun di UMJ atau tetangga-tetangga itu, rata-rata anak-anak yang bermasalah itu bukan pada ibu, tetapi bapaknya yang tidak bisa mendidik, memberikan ketegasan dengan baik. Coba nanti kita bahas itu. Jadi bapak punya pengaruh besar, maka nanti di sini bapak kebanyakan. Karena ibu itu nggak tegaan. Kecuali kalau bapak itu dia agak lemah, ibunya bisa keras, anak berhasil. Tapi kalau sudah bapaknya lemah, ibunya juga lemah, akhirnya anak akan
tidak memiliki prinsip dan tidak memiliki orang di rumah yang bisa diikuti, karena semuanya serba membolehkan, permisif, menyerahkan kepada anak. Maka kita memilih memang ketika menikah itu seorang calon suami milih istri yang baik, begitu sebaliknya. Itu yang pertama. Hak anak yang kedua adalah wa husni tasmiyatihi, memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu bukan berarti ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada nama Al-Kafirun. Nama anaknya kasih Al-Kafirun. Nggak boleh, Quran ada ya Pak. Sehingga saya punya keluarga itu namanya itu diganti semua sekarang udah tua ini. Yang pertama itu adik saya namanya Ainin Aniyah, ganti Nur Aini. Ainin Aniyah itu sumber yang panas mata air di neraka itu. Nah, nggak tahu dulu kok orang tua ngasih nama begitu gimana. Lalu bulik saya itu Mas Amah, ya. Mas Amah itu juga adalah sebuah nama sumber atau neraka, Mas Amah. Ada juga dulu tetangga namanya itu Musyrikin. Namanya Musyrikin. Quran ada. Untung nggak dikasih nama Jahannam, Rojim dan lain-lainnya. Ada lagi namanya itu ambil dari syair tapi dipenggal, Tulil Firdaus. Kok Tulil itu dari mana ya Tulil itu? Itu kan karena syairnya dari Abu Nawas tentang al-i'tiraf, ya, pengakuan dosa itu. Ambil Tulil Firdaus. Ya, karena nggak tahu bahasa Arab. Mendingan memang tidak harus bahasa Arab sebenarnya ya. Dulu orang Jawa itu ngasih nama-nama yang memberikan wisdom, arah yang baik pada anak. Tapi yang penting itu nama yang baik. Saya diberi nama Gofar Ismail. Saya tanya bapak saya, kenapa nama saya Gofar Ismail? Dulu dapat dari ustadz saya nama Gofar Ismail. Dulu katanya ada ustadz, ada kiai di Jawa Tengah itu yang terkenal namanya Gofar Ismail. Itu katanya. Nah, ternyata ketika saya ngisi di Pekalongan itu dipanggil orang itu, loh kok namanya kayak kiai di Pekalongan. Nah, ketika ngisi di Pekalongan dan di Tegal ya, alhamdulillah punya keinginan dari orang tua. Yang ketiga adalah wadib khil aqiqati anhu yauma sabihi, menyelenggarakan akikoh. Ini adab ya, bukan wajib ya, adab. Akikoh itu adalah adab. Semua ulama mengatakan itu sunnah. Sunnah itu artinya adalah lebih baik dilakukan. Tapi memang sekarang sudah mulai kesadaran akikoh. Dulu itu kayaknya bapak-bapak ibu di sini mungkin tidak diakikoi kayaknya. Diakikoi enggak dulu? Enggak tahu ya. Tapi diselamati. Ya, ada selamatan. Dulu kalau Jawa selamatan biasanya itu 40 harinya, selapan ya, selapan. Boleh enggak itu? Orang sedekah kapanpun boleh. Cuman kalau ikut Nabi itu adalah adanya akikoh itu hari ke-7 kelahirannya. Kalau ikut sunnah Nabi. Ini sekaligus dipotong rambutnya, lalu didoakan di situ sedekah dan lain-lain. Itu doa kepada anak itu agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Ada 3. Yang keempat, wa khitanihi wa rahmatihi wa rifqi bihi, menghitankannya dan menyayanginya. Khitan ini adalah termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam khususnya untuk laki-laki. Di dalam fikih wanita yang ditulis oleh Tarjih, sebenarnya khitan perempuan itu malah tidak ada. Yang ada itu khitan untuk laki-laki. Mengapa? Karena selain memang itu bisa membuat bersih, ya, tidak terkena penyakit, itu juga menjadi tanda. Itu adalah sunnah mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi khitan.
Kemudian yang kelima, itu 2, 3, 4, 5. Wan nafaqati alaihi, memberi nafkah. Jadi bapak itu kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada anak selama dia masih menjadi anak. Berarti ya umurnya kalau jadi anak itu ya sampai lulus SMA, bahkan mungkin kalau sekarang sebelum bekerja ya, dan sebelum menikah, maka dia masih menjadi tanggungan orang tua. Maka orang tua harus menyiapkan anak itu untuk bekerja dan menikah agar sudah tidak lagi menjadi tanggungannya. Maka nafkah ini menjadi kewajiban bapak, bukan ibu ya di sini, bapak dulu kepada anak. Wa husni tarbiyatihi, dan mendidik dengan cara yang terbaik. Jadi kewajiban mendidik itu bukan kewajiban ibu di sini, tapi kewajiban bapak sebenarnya. Jadi bapak itu punya kewajiban selain memberikan nafkah, dia juga mendidik. Kalau tidak bisa mendidik, memberikan pendidikan, pembelajaran, kemudian ya menyuruh orang lain memberi gaji untuk mendidik anaknya. Kemarin waktu ngisi di SD di kota, di Tegalrejo kalau nggak salah ya, ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau kita ini membaca Al-Quran itu kurang orang tua, kemudian sekolahannya juga sekolah di tempat yang Al-Quran tidak menjadi kekhususan dari sekolah itu. Terus kita bagaimana kewajiban orang tua? Kalau nggak bisa ya cari guru, saya bilang. Cari guru ke rumah atau anak diajak ke masjid untuk TPA, diseriusi. Karena Al-Quran itu yang pokok di dalam kehidupan seorang muslim, harus kita luangkan. Maka mendidik anak itu berarti harus mendidik yang baik, dan pendidikan yang terbaik itu dimulai dari Al-Quran. Maka orang tua harus bisa membaca Al-Quran, bila perlu malah bisa memahami dan diskusi tentang Al-Quran dengan anak. Indah sekali kalau keluarga itu adalah keluarga yang paham tentang Al-Quran. Ada waktu tertentu ya. Dulu saya senang sekali Bu, ketika sholat itu tidak boleh di masjid, di rumah ya. Karena COVID itu loh, sehingga kegiatan dengan anak istri itu wah enak sekali itu ya. Kita bisa baca Quran bersama, bisa diskusi, kemudian gantian dia membaca HPT, Rasul HPT itu. Ketika sekarang tinggal pergi terus, kesempatan cuma paling sekali 2 kali. Itu pun kumpul setelah dari masjid baru kumpul. Kalau dulu itu kan tidak di masjid, beberapa kali nggak ke masjid, tapi akhirnya juga terus kemudian ke masjid. Jadi memperbaiki pendidikan. Wal ihtimami bitaskifihi wa ta'dibihi, perhatian dengan budaya dan mengajarkan adab yang diambil bita'alimil Islam, dari ajaran-ajaran Islam. Jadi selain memberikan pendidikan yang baik, seorang bapak itu memperhatikan kebiasaannya, adatnya, kemudian budaya, tradisi anak seperti apa. Maka orang tua harus mentradisikan yang baik. Misalnya tradisi sholat harus di masjid, misalnya kita ajak ke masjid terdekat. Jadi kalau tidak ke masjid harus kita perhatikan, dipanggil, diajak bicara, kenapa nggak ke masjid misalnya. Dan itu harus terus diperhatikan. Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak konsisten, kadang diperhatikan, kadang dibiarkan. Harus diperhatikan terus, meskipun dengan cara yang baik. Bukan berarti kalau tidak ke masjid dimarahi ya, malah nanti jauh dari masjid, diajak bicara. Dan caranya memang bukan marah-marah,
saya ingin ngobrol. Ya, saya dapat kabar katanya nggak ke masjid, sholat itu utama, nak ya. Yang penting adalah sholat baca Quran, lainnya nomor 16. Gitu. Jadi memang Quran, kalau saya menekankan itu sholat sama baca Quran itu saya. Yang lainnya gimana Pak, ranking saya kok ini nggak apa-apa. Ya penting itu juga ya, ranking kurang bagus. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan penting rankingnya. Kadang anak dimarahi di depan temannya, itu juga nggak boleh dalam pendidikan. Ya, justru malah anak itu harus disanjung di depan temannya, biar dia merasa. Misalnya dia pernah nggak sholat itu, wah kalau dia ini, kamu tahu nggak temanmu ini, sholatnya rajin dia. Begitu, itu ya. Justru malah bagaimana dia itu merasa aman di depan temannya, jangan malah dijatuhkan. Ya, anak nggak akan mau begitu itu. Jadi anak juga merasa punya kebaikan, keistimewaan. Jadi memang harus kita perhatikan budaya tradisinya. Bahkan kalau sudah sampai jam 9 saja nggak pulang itu, padahal dia itu sering kegiatan di UAD. Itu serame saya dengan ibunya itu di WA terus, Pak. Kok nggak pulang, udah jam 9 nih, jam 10. Izin. Jadi memang harus terus dipantau ya. Kemudian watamrinihi ala ada'i faraidihi wa sunanihi wa adabihi. Melatih untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan yang dianjurkan, kemudian adab-adabnya. Anak kita semua, orang tua itu sayang anak, iya. Tapi kalau anak itu tidak diberi tanggung jawab, dimanja, dia tidak akan bisa hidup nanti bersama orang lain. Jadi mulai SD, ketika anak sudah mencuci piring, jangan sampai dia dibiarkan piringnya itu dicuci oleh ibunya. Harus mau mencuci sendiri. Dia makan, ya harus nyuci. Itu juga namanya pelatihan ya, mencuci piring. Mungkin nyuci pakaian kalau memang tidak di laundry, nyetrika. Terus kalau ada di rumah itu sampah, anak harus dilatih mulai sudah SMP SMA itu sudah bisa lah buang sampah. Kalau putra, kalau putri sudah mulai diajak memasak, melaksanakan hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Minimal kamarnya itu masing-masing harus dibersihkan sendiri-sendiri. Bapak ibu jangan mau ngalahi membersihkan kamarnya anak, itu akan keterusan nanti itu. Harus dilatih itu. Kalau nggak dilatih itu sulit. Nanti malah kita orang tua akan selalu menjadi babunya, babu itu ya, pembantunya. Harus dilatih. Tapi caranya dengan lembut ya. Lembut tapi tegas, diingatkan sampahnya ya dibuang. Jadi kalau kita nyuruh itu berarti kita nggak sayang anak, tapi itu melatih anak agar punya tanggung jawab. Hatta idza balagha, kalau sudah pada sampai waktunya zawwajahu, menikahkannya. Lah kalau sudah menikah itu sudah agak selesai lah ya. Sudah punya istri, punya suami, masih masa dengan orang tua terus. Sudah selesai. Lah ketika mau menikah, summa khayyarahu baina ayyabqa tahtari ayatihi. Kemudian memilihnya ya, khayyarahu, memilih anak. Seorang bapak itu memilihkan anak di antara apakah dia itu tetap tinggal di rumah, wa baina ayyastaqilla bi nafsihi, atau dia hidup dengan berdua dengan istrinya atau suaminya. Jadi memang berbeda Bapak sekalian, ketika kita menikah kumpul dengan orang tua, dengan sendiri tanpa orang tua itu berbeda. Saya memang belum pernah merasakan kumpul dengan orang tua. Tapi kalau orang tua kumpul dengan saya pernah.
Tapi kumpul dengan orang tua maksudnya itu tinggal di rumah orang tua, baik orang tua saya atau orang tua istri, belum pernah. Jadi menikah itu langsung kabur, dibawa pergi. Karena kan saya Lamongan, istri itu Pasuruan, sementara kerja saya di Jogja, langsung bawa kabur. Sehingga nggak pernah mengalami hidup, kalau hanya seminggu atau dolan itu ya biasa ya. Tapi kalau hidup itu kan bertahun-tahun. Dari sekian banyak informasi dari teman yang hidup bersama orang tua, itu memang perlu belajar komunikasi yang baik, ya. Perlu kemudian bersabar, ya. Karena mempertemukan, jangankan mempertemukan 2, 3, 4 hati, 2 hati saja tidak mudah. Ketika dengan orang tua itu halangannya, bukan halangan ya, tantangannya itu cukup besar. Tapi enak, namanya katanya itu adalah rumah mertua indah gitu ya. Jadi tinggal nunut aja, nanti nunut urip. Seorang suami ketika dia tinggal dengan orang tua dari istri, apalagi orang tuanya itu punya segalanya, biasanya agak tenang, tidak banyak tuntutan dia. Tapi kalau hidup langsung berdua, bisa nggak bisa kan harus berdua. Kebetulan kan gini sekalian, saya dengan istri itu begini, tempat saya Lamongan, yang namanya menikah itu, kalau setelah nikah itu tinggalnya di rumah orang tuanya istri. Nggak tahu kalau Mbak Sayuti. Kalau di tempat saya itu, jadi ketika menikah itu, seorang suami harus tinggal di rumahnya seorang istri. Jadi saya kalau menikah orang di tempat saya itu, saya tidak di tempat rumah saya, sehingga pihak putri itu harus menyediakan kamar, karena saya akan bertempat tinggal di rumah istri. Tapi di Pasuruan Bangil itu sebaliknya, seorang suami itu tidak baik atau wagu kalau tinggal di rumah istri. Seorang istri itu harus dibawa oleh seorang suami. Sehingga saya itu nikah itu nggak diterima di mana-mana, Bu. Di orang tua saya nggak diterima karena seharusnya saya pergi. Istri juga tidak diterima karena seharusnya dia pergi. Udahlah, kita pergi sendiri aja. Akhirnya pergi tidak di mana-mana. Nah, itu ada hikmahnya ya, hikmahnya. Tapi memang itu pilihan. Di sini ini seorang orang tua, bapak itu memberikan pilihan. Kalau memang sudah mampu, lebih bagus memang dia biar belajar mandiri. Biasanya ya dibuatkanlah mandiri itu paling nggak rumah di pinggirnya ya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa beberapa bulan bersama dengan orang tua. Tapi kalau anak terakhir biasanya digendoli orang tua karena nanti merawatnya, biasanya begitu. Meskipun ada juga yang punya anak sekian itu habis semua. Berikutnya adalah apa ini? Wa yabniya majdahu biyadihi. Kemudian membangun harapan-harapan anaknya itu dengan tangan orang tua. Jadi anak itu kalau sudah memang dia itu mandiri, ya harus dikuatkan, dibangun, dikuatkan anak itu agar bisa mandiri. Tetap orang tua itu datang untuk memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan, sugesti kepada anak, sehingga seorang anak itu tidak merasa dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi ada masalah itu memang kadang-kadang kan anak itu ada masalah tidak mau bilang pada orang tua, tetapi kemudian diputuskan dan itu tidak baik. Maka kadang-kadang orang tua perlu itu kemudian berikan motivasi, menanyakan ada persoalan enggak. Memang jadi orang tua itu harus memang bijak ya,
bagaimana memberikan arahan, nasihat kepada anak, apalagi kalau sudah dengan menantu. Ya. Seringkali menantu itu cemburu kepada ibu mertuanya. Ada semacam tanda petik, ya, kalau tidak hati-hati, anak tidak bisa membawa diri, maka orang tua itu tidak akur atau ibunya tidak akur dengan menantunya. Ini tergantung laki-lakinya, tergantung suaminya dan anak laki-laki tadi. Maka di situ suami atau bapaknya itu harus mengajarkan kepada anak bagaimana cara bersikap terhadap istri dan terhadap ibunya. Ada beberapa strategi itu yang memang, dan itu lahir dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ditulis oleh, ada buku yang cukup bagus ya mengenai pengalaman berumah tangga, apalagi bertemu dalam satu rumah itu ada anak, ada menantu, ada mertua. Nah, itu membutuhkan strategi komunikasi yang baik. Wadzalika li adillatil kitab was sunnatit taliyah. Hal ini semua ada berapa tadi itu berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Duh, mana tadi ya? Bentar. Kembali kemana Mas Mas? Apa dalilnya? Tadi halo berapa tadi? Lupa tadi. Salah pencet ya. Berapa tadi ya? Yang pertama adalah tentang dalil al-walidatu yurdi'na auladahunna. Nah, ini atau sudah isya kurang berapa menit ya? 10 menit. Sambil menunggu ini barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini kan kita semua Bapak Ibu sudah punya justru malah banyak pengalaman ya, untuk mendidik anak dan sudah jadi semua. Orang Jogja itu kan hebatnya itu anak-anaknya itu jadi manusia semua ya. Memang semuanya orang jadi manusia ya. Maksudnya jadi manusia itu adalah bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Jadi dalilnya adalah yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu, para orang tua, para ibu itu hendaklah menyusui ya, menyusukan atau menyusui ya anaknya itu 2 tahun sempurna, yang kemudian dikatakan sebagai yang terbaik. Ternyata dalam kesehatan diteliti itu air susu ibu kalau diberikan selama 2 tahun penuh kepada anak itu punya pengaruh baik kesehatan fisik, mental dan akalnya itu cukup bagus. Ada beberapa penelitian di jurnal ilmiah, saya lupa ya, saya baca itu ternyata penelitian anak-anak yang diberi susu ibu selama 2 tahun lebih itu memiliki mental, bukan hanya pada akalnya tapi mental, karakternya karakter yang baik. Maka kalau ada anak dipanggil oleh ibunya, orang tuanya itu dia bilang dalem nggih, itu susu ibu itu. Kalau dia dipanggil ya dong, itu susu sapi itu ya. Nanti dia itu dipanggilnya tidak menjawab dengan baik, gitu. Liman arada ayyutim marrodoah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Tapi memang begini ibu sekalian, mohon maaf, memang tidak semua ibu punya kesempatan untuk menyusui anaknya 2 tahun persis. Kadang-kadang memang itu bukan kehendak kita. Kenapa? Baru sekian bulan ternyata tidak keluar air susunya.
Ya gimana, itu kan bukan kehendak kita. Tapi ternyata makanya orang dulu itu ketika ketika orang setelah melahirkan itu kan harus minum minuman yang sinoman, kalau sana temulawak, pokoknya minuman itu ternyata katanya untuk melancarkan ASI. Lah kadang-kadang anak sekarang nggak mau itu, bahkan ada yang memang sengaja tidak mau menyusukan anaknya, nggak mau. Mengapa? Khawatir nanti merusak dirinya. Masya Allah ya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam itu. Itu kewajiban ibu itu adalah menyusui anaknya selama bisa ya 2 tahun. Kecuali kalau memang sudah berusaha, sudah melakukan banyak cara, ternyata memang Allah menghendaki tidak sampai 2 tahun tidak keluar air susunya, ya sudah, ASI nggak keluar. Jadi bagi yang mau, walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sementara bapaknya itu wajib memberikan rizki, apa itu nafkahnya, wa kiswatuhunna dan pakaiannya bil ma'ruf dengan cara yang terbaik. Jadi ibu itu kewajibannya menyusui, bapaknya itu memberikan belanja, nafkah dan pakaiannya, ya termasuk tempat tinggal ya. Itu bapaknya. Maka ketika seseorang punya anak, tanggung jawabnya itu adalah besar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah ini kewajiban bapak itu adalah bagaimana membawa istri dan anak-anaknya ini ke surga. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke akhir itu, lupa saya ya, bicara mengenai bahwasanya dengan kesabaran itulah orang tua ya, bapak bisa membawa istri dan dzurriyyatahu dan anak-anaknya untuk masuk surga. Coba nanti cari, hafal nggak Ustaz? Ketemu nggak? Kalau salah surat akhir-akhir di surat apa tadi? Ar-Ra'd. Tentang suami membawa keluarga dan dzurriyyahnya ke surga. Itu ada. Nanti kalau nggak ada besok lagi. Lupa nggak saya siapkan tadi. Jadi memang indahnya hidup itu bagaimana kalau suami dengan istri dan anak-anaknya bisa bahagia itu tidak hanya di dunia tapi dibawa sampai kepada akhirat. Kalau saya itu, ini pengalaman Bu ya, kalau saya menasihati istri dan anak itu selalu itu yang saya bawa. Mau ikut ke surga tidak? Anak juga begitu, mau nggak ikut ke surga? Ayo, mau nggak bersama-sama kita ke surga? Bayangkan ya, kita ke surga bersama-sama. Nanti di sana kita membangun rumah kecil. Oh, nggak ada bangun lagi, nggak ada, saya bilang gitu. Nggak perlu bangun lagi, sudah disiapkan oleh Allah di surga. Mau nggak kita ke surga? Ya sama-sama kita harus mengajak kepada kebaikan. Ketemu? Nggak? Jangan lupa ininya ya. Ya, apa? 20-an atau 30-an gitu kok. Ya, nanti tak carikan lagi ya. Kemudian ayat yang ketiga, wa fi hadil ayat ya. Al-amru biwiqayatil ahli minan nar. Ayat ini menyuruh seorang suami untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan apa? Wadzalika bi taatillahi ta'ala, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu ayyuta'a fihi ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
itu mewajibkan, mengharuskan seseorang untuk tahu apa saja yang diwajibkan agar taat kepada Allah. Maka kalau seorang suami itu mengajak keluarganya, istri dan anaknya agar terhindar dari neraka, itu artinya adalah seorang suami itu mengajak untuk taat kepada Allah. Ya, betul itu. Ayat berapa itu? Ayat 23. Ya, ada 2 hafuan 3 Ar-Ra'd ya. Betul itu. Aman soluha itu ya. Nanti dibahas lagi itu. Jadi intinya itu adalah abai maduriyatihim yadkhuluna jannati adnin ya. Surga Aden itu. Syaratnya adalah soluha, berbuat baik. Pantas kita masuk surga. Ada 2 ayat itu sebelumnya ya kayaknya. Ada sobaro, la walladzina sobaru. Terus ada 4 di situ. Besok kita bahaslah 4 itu. Kalau ingin mengajak anak istri kita ke surga 4 itu. 1 sabar, 2 mendirikan sholat, 2 berinfak, 3 berinfak, baik secara sir atau alaniyah. Yang keempat, apa yang keempat tadi itu terakhir? Ada 4 ya. Sabar. Nah, ya, wayadra'una bil hasanah, senantiasa bersama-sama itu berbuat kebajikan. 4 ini. Sabar, sholat, infak, sedekah, dan terus mengembangkan kebajikan bersama. Itu yang akan membawa semua keluarga itu, anaknya, bapaknya, ibunya itu bersama-sama ke surga. Dan itu yang kita inginkan. Surat Ar-Ra'd ayat 23. 23. Ada 2 ya. Oke, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk itu Bapak Ibu ya. Kita bisa bersama. Bahkan dalam Az-Zumar itu bukan hanya orang tua dan anak, tapi satu kumpulan gerombolan itu loh. Ya. Yadkhul jannata zumaro. Satu pengajian ribuan, Masya Allah, ketemu di sana. Ternyata di sana itu kita nggak kenal, sudah ganteng-ganteng kabeh ternyata. Gitulah. Semoga kita bertemu insya Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 2 pekan lagi masih tentang bagaimana kita beradab kepada anak-anak kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.